Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar pengembangan aplikasi mobile. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iman Maliki, NIM 14117061. Judul dari tugas besar saya adalah Lapor COVID ITERA. Ide ini tercetus dari mahasiswa ITERA yang cenderung malas mengisi form lapor COVID ITERA. Aplikasi diharapkan mampu memberi kemudahan dalam permasalahan yang didapat. Cara kerja secara umum, cara kerja aplikasi ini sangat sederhana. Yang pertama, aplikasi akan menanyakan apakah mahasiswa pernah mengisi form sebelumnya. Jika sudah, maka mahasiswa cukup menginputkan NIM serta statusnya saat ini. Statusnya adalah sehat, sakit, ODP, PDP, positif COVID-19, atau negatif. Jika belum, maka mahasiswa diharapkan mengisi data diri berupa nama, NIM, alamat, berupa kota dan provinsi, yang kemudian akan disimpan ke database. Barulah mahasiswa tersebut akan mengisi status. Berikut adalah kode programnya. Yang pertama di main activity. Di sini, pada main activity, kita lihat dulu layout dari main activity. Nah, ini dia layout dari main activity, di mana di sini terdapat sebuah pertanyaan, pernah mengisi form sebelumnya atau tidak. Oke, pada fungsinya, pada bagian main activity.java, nah, di sini aplikasi tentunya pertama kali akan mendeklarasikan apa saja atribut yang terdapat pada XML tadi. Di sini yang ditangkap adalah button berupa pernah atau belum, serta di sini akan mendefinisikan ID dari button-button tersebut. Nah, kemudian jika button-button tersebut ditekan, di sini add user adalah ditekan apabila mahasiswa mengklik belum. Nah, di sini akan langsung diarahkan ke tambah data. Kemudian bila mahasiswa memilih tombol pernah, maka akan dimasukkan ke halaman input data. Pada bagian ini juga terdapat daftar laporan, jadi siapa saja dapat melihat laporan yang telah dibuat. Di sini ada tombol daftar laporan dan akan langsung diarahkan ke view laporan. File ini memiliki beberapa atribut seperti user, nama, NIM, kota, provinsi, di mana awalnya tentu saja seperti biasanya akan mendefinisikan atau mendeklarasikan apa saja yang terdapat pada file XML. Sebaiknya kita lihat dulu file XML tambah data. Oke, di sini adalah tambah data, terdapat field nama, NIM, provinsi yang berupa sniper, dan di sini spinner ya, dan di sini terdapat kota. Kemudian tombol next untuk ke activity berikutnya dan back untuk kembali ke activity sebelumnya. Kita kembali lagi ke file tambah data.java. Di sini apabila sudah dideklarasikan dan dikoneksikan dengan file XML, maka di sini apabila user menekan
Next, karena perintahnya adalah memasukkan ke database, tentu saja data yang diinputkan tidak boleh kosong. Maka dari itu, ini merupakan fungsi untuk berpindah activity ke next sekaligus memasukkan data ke database. Nah, pada bagian ini, pertama kali akan dicek dulu apakah namanya tidak kosong, name-nya tidak kosong, kotanya tidak kosong, provinsinya tidak kosong. Nah, tentunya apabila ini semua sudah diisi, maka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu pendeklarasian user. Nah, pendeklarasian user ini berguna untuk memasukkan ke database. Setelah diinputkan, maka data pada Firebase database ini akan dikoneksikan dulu dengan Firebase database-nya, yaitu akan dimasukkan ke dalam grup mahasiswa di dalam database nanti, kemudian ditambahkan dengan ID-nya, yang ID berikutnya setelah mahasiswa adalah NIM, karena yang unik merupakan NIM. Kemudian akan di-set value mahasiswa yang fungsinya adalah untuk memasukkan data ke database. Apabila sudah berhasil diinputkan ke database, maka aplikasi akan menampilkan pesan berupa data berhasil ditambahkan. Apabila terdapat data yang kosong, maka akan masuk ke dalam else. Nah, di sini data yang kosong tadi tidak akan diproses dan hanya akan menampilkan toas berupa gagal, data tidak valid. Apabila datanya sukses, maka ini akan dipindahkan ke activity berikutnya, yaitu activity input data. Namun apabila user menekan tombol back, maka akan dikembalikan ke dalam activity home, activity awal tadi. Kita langsung berlanjut ke dalam activity berikutnya, yaitu input data. Aplikasi activity input data ini, sebelumnya kita lihat dulu file XML-nya untuk input data. Nah, pada input data ini terdapat yang pertama adalah edit text name serta spinner status yang isinya adalah positif, negatif, sehat, sakit biasa, ODP, atau PDP. Serta hanya terdapat satu tombol, yaitu tombol kirim untuk memasukkan data ke dalam database. Pada bagian input data, di sini seperti biasa akan dilakukan pendeklarasian dulu terhadap atribut-atribut yang terdapat pada file XML. Kemudian setelah itu, di sini tentu saja akan dikoneksikan dengan find view by ID. Seperti biasa. Nah, kemudian ini adalah proses untuk mengkoneksikan dengan database Firebase. Nah, setelah dikoneksikan dengan database Firebase, maka ini akan dapat menjalankan tombol kirim. Sama seperti activity sebelumnya, tombol kirim merupakan activity untuk menginputkan data pada database. Maka sebelumnya dicek dulu apakah data itu sudah terisi semua atau belum. Nah, di sini karena hanya ada dua data, yaitu data NIM, di sini akan dicek apakah NIM-nya tidak kosong atau dan juga dicek apakah statusnya bukan status atau statusnya sudah diisi. Nah, kemudian apabila ini sudah terpenuhi, maka tentunya data akan dimasukkan ke dalam database. Nah, apabila datanya dimasukkan ke dalam database, ini sama seperti proses sebelumnya. Hanya saja karena ini adalah proses menginputkan data namun tidak dengan
data-data lain, hanya menginputkan status. Maka dari itu, untuk membuat kode yang lebih simpel, serta tidak merubah banyak database, maka saya di sini langsung mengarahkan reference-nya atau folder untuk menginsert ke database-nya langsung saya arahkan ke dalam name dan status. Jadi, langsung akan masuk ke dalam folder mahasiswa karena referensi awalnya memang mahasiswa, kemudian akan dimasukkan ke dalam name yang bersangkutan yang diinputkan, dan kemudian akan diinputkan ke bagian status dari name tersebut. Apabila sudah sukses, maka akan kembali ke main activity yang awal, yang depan. Dan bagian terakhir di sini ada recycler view, di mana recycler view ini berfungsi untuk menampilkan data-data dari setiap laporan yang masuk. Recycler view ini terdapat pada bagian yang pertama di sini adalah model. Model ini digunakan untuk menangkap data dari recycler view. Nah, kemudian data yang ditangkap nantinya akan diterima view laporan. Nah, di sini untuk mendapatkan data yang update tentunya karena di sini menggunakan real-time database-nya milik Firebase, maka saya juga menggunakan Firebase Recycle Option serta Firebase Recycler Adapter untuk mendapatkan data-data dari Firebase. Nah, untuk itu yang pertama kali dilakukan tentunya adalah mendeklarasikan apa saja atribut yang akan kita gunakan. Di sini saya memerlukan option sebagai tempat untuk model dari recycler view-nya nanti. Kemudian ada juga adapter recycler view-nya itu sendiri. Tentunya ini adalah untuk mengkonekkan dengan file XML-nya. File XML dari recycler view. Oke, sebelumnya kita lihat dulu file XML dari recycler view-nya. Nah, ini dia. Ini adalah filenya, file XML-nya untuk mengatur tampilan. Nah, di sini terdapat judul serta item-item recycler view-nya. Nah, pada yang kali ini recycler view-nya saya menggunakan data-data file XML lain, yaitu file XML item MHS atau item mahasiswa. Nah, di mana di sini nantinya akan tampil item-itemnya seperti ini, namun akan diulang-ulang sejumlah data yang ada. Nah, di sini ada nama, name, status, serta alamat. Oke, kita kembali lagi ke dalam file Java-nya ke view laporan. Apabila semua data tadi telah dideklarasikan dan dikoneksikan tentunya dengan file XML-nya, maka di sini yang perlu dilakukan adalah men-set fixed size-nya itu true. Kemudian linear layout manager juga di-set layout manager-nya pada recycler view. Kemudian option ini adalah digunakan untuk mengambil data tadi. Karena datanya disimpan dalam mahasiswa, maka di sini ref ini adalah referensikan pada data mahasiswa yang tentunya ada di database Firebase-nya. Nah, apabila sudah didapatkan datanya nanti, nah di sini kita tinggal membuat my view holder, ya, my view holder. Yang ini my view holder, di mana my view holder ini berguna karena tadi sudah dikoneksikan dari atribut-atribut yang ada pada item mahasiswa tadi. Nah, di sini kita tinggal melakukan set text untuk mengisi data-data tadi.
Caranya seperti set text biasa, hanya saja di sini menggunakan myFileHolder, nama yang ingin di-set, kemudian .set text, dan teks yang ingin kita masukkan. Nah, di sini juga menggunakan data model, karena memang di sini saya menggunakan kelas model untuk menyimpan data-data tadi. Maka di sini model.getNama mendapatkan nama, getName mendapatkan name, kemudian alamat mengkombinasikan dari kota dan provinsi. Kemudian status juga didapatkan dari data model. Nah, apabila ini sudah dilakukan, maka harusnya data-data tadi dapat langsung ditampilkan pada aplikasi kita. Sementara itu, untuk bagian data-data dari spesifikasi yang diberikan, yaitu berupa recycler view, di sini sudah ditambahkan untuk menampilkan item-item dari laporan. Kemudian API yang digunakan di sini atau API yang digunakan adalah milik Firebase itu sendiri sebagai database, sekaligus juga untuk memenuhi syarat dari database yang digunakan. Kemudian di sini juga sudah menggunakan judul yang berkaitan dengan COVID-19. Berikut adalah demo dari aplikasi yang telah dibuat. Nah, di sini tentunya terdapat 3 menu, yaitu menu 3 tombol, lebih tepatnya yaitu tombol pernah, belum, dan daftar laporan. Kita mulai dari yang belum. Nah, di sini kan ditanyakan, apakah pernah mengisi form ini sebelumnya atau belum? Pernah atau belum? Nah, bila belum, di sini akan diminta untuk memasukkan data berupa nama. Di sini saya memasukkan nama saya sendiri. Kemudian NIM. NIM saya sudah ada, jadi saya akan memasukkan NIM random. Kemudian provinsi serta kota. Nah, apabila sudah, maka kita akan mengklik next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan NIM lagi, karena yang tadi digunakan untuk mengirim data ke database, yaitu mengirim data user. Nah, kalau yang ini adalah untuk mengisi data status. Di sini NIM-nya akan dimasukkan, NIM yang tadi saya masukkan. Kemudian statusnya, di sini misalnya saya masukkan status sehat. Maka jika dikirim, nah, kita lihat pada daftar, di sini ada nama saya yang paling atas, beserta NIM yang tadi dimasukkan, dan statusnya sehat. Bila kita menginputkan pernah, dan memasukkan NIM yang tadi, nah kemudian saya mengganti status, misalnya menjadi negatif COVID-19, dan mengirimkan. Berikut adalah apabila aplikasi ini ditambahkan datanya oleh orang lain. Di sini saya menggunakan laptop saya untuk menambahkan data pada database. Nah, nanti di sini akan otomatis terupdate. Di sini saya akan coba menambahkan, mungkin mengedit data saja yang lebih mudah karena menambahkan agak sedikit sulit. Di sini pada NIM saya yang sebelumnya, yang paling atas saya akan mengganti kota saya menjadi kota Serang. Nah, dengan otomatis data pada akan langsung berubah menjadi Serang. Lalu misalnya saya mengubah nama saya menjadi Iman saja, maka di sini akan secara otomatis terupdate menjadi Iman saja.